pertama. Ya, syahid yang pertama. Ya, dia muslimah dianiaya sampai mati oleh juragannya. Ya, Islam mencatat itu siapa syahid yang pertama. Ya, mudah-mudahan kita ini gak syahid walaupun tidak pertama ya. Ya, karena kita berusaha untuk mempertahankan iman kita, tidak usah bawa bedil, tidak usah bawa bedil, apalagi kalau sasarannya keliru, podo islame, ya kan. Zaman sekarang kan banyak yang semacam itu, bom bunuh diri, ya sasarannya karpe dudu wong Islam, tapi nyatanya kena wong Islam, ya. Di India kemarin, di Pakistan ya, di Pakistan. Ya, penganiayaan terhadap orang-orang beriman dapat saja berlanjut hingga sekarang. Ya, tidak hanya zaman Nabi waktu di Mekah. Yang dilakukan antara oleh penguasa-penguasa terhadap mereka yang bermaksud menegaskan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ya, sing Islam benar karepe wong kabeh sing ngaku Islam ya salat, ya gelem zakat kan begitu ya. Ya. Ada orang-orang garis keras lek gak nang masjid dihukum. Ya, ada kan semacam itu. Ya, ada gak bayar zakat dihukum. Ada golongan yang semacam itu. Tapi ada penguasa-penguasa nggak setuju pada orang-orang yang terlalu keras itu ya. Mungkin di Indonesia memang kita ini hidup bersama. Ya, kita menjalankan syariat agama kita sesuai dengan kemampuan situasi. Ya, tidak melanggar hak-hak orang lain. Ya, penyiksa itu macam-macam, mereka tercakup dalam ancaman disebut ayat ini, ya apapun bentuk penganiayaan mereka, ya orang berkuasa di Indonesia masih terjadi. Baru-baru di mana itu di Papua itu misalnya, baik berupa penyiksaan fisik, penahanan atau pencabutan hak-hak asasi mereka. Ya, orang mau sholat ya dialang-alangi ya, mau sholat Idul Fitri ya dialang itu. Jadi kita memang keadaan seperti itu, tapi kita usahakan bahwa kita ini dimanapun, ya sebenarnya di seluruh bumi, tapi paling enggak di Indonesia ini kita bisa hidup, ya tenang, tentram, tidak saling mengganggu, semua dapat pekerjaan, dapat rezeki yang cukup, ya yang halal untuk bekal ibadah sowan ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebutan siksa pembakaran ya adabul kharik di atas setelah siksa jahanam boleh jadi ya mungkin untuk menguatkan makna atau yang menunjuk siksa tersendiri di luar siksa jahanam. Siksa jahanam ono tambah siksa dibakar ya bisa jadi. Ya bisa jadi ia adalah siksa dikubur sebagaimana sabda Nabi SAW yang diwahyukan oleh diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Kubur adalah jurang dari jurang jahanam atau taman dari taman surga. Doa kita kan gitu ya. Jadikan kubur ini ya raudhatun min riyadil jinan, jangan jadikan khufratun min khufarin niron. Ya Allah, jadikanlah kubur ini kalau orang mati jadikan kebun surga, jangan jadikan ya tempat pembakaran di neraka. Atau itu juga untuk mengisyaratkan aneka-ragaman siksa jahanam selain siksa pembakaran. Ya kita nggak tahu. Jadi kenikmatan cukup macam-macam kita nggak tahu, siksanya juga macam-macam, yang itu hanya Allah yang tahu. Ya, kalau dosanya macam-macam, miras ya dilakoni, zina dilakoni, judi, mungkin siksanya juga macam-macam sesuai dengan maksiatnya. Na'udzubillah ya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dan kita diberi hidayah oleh Allah. Kita lanjutkan ayat 12 sampai 16, ayatnya pendek-pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna batsya rabbika lasyadid. Innahu yub'di'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Shadaqallahul azim. Ya sesungguhnya siksa Tuhanmu benar-benar keras. Ini peringatan ya. Sesungguhnya dialah yang memulai dan mengembalikan. Dulu kita ada, kita sekarang ada.
nanti kita mati, setelah mati nanti hidup lagi. Dialah yang maha pengampun, lagi maha mencintai, al-wadud. Ya, Dzul Arsyil Majid, pemilik arasy yang maha mulia, fa'alul lima yurid, maha pelaksana terhadap apa yang dikehendakinya. Ya, kita kepingin dalam masjid belum tentu terlaksana kan. Tapi Allah itu tidak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal. Kita ini sering ngelamar, ya. Saya nggak tahu, sama ngelamar pisan tadi apa ngelamar pempindo kan gitu ya. Ya saya doakan Pak Kimin ya, putranya jadi pernikahan yang barokah ya. Ya, jangan sampai kaken ini entok ya. Jodoh dunia nanti jodoh akhirat gitu ya. Ini saudara kita. Allah Subhanahu mengancam pada ayat yang lalu dengan siksa jahanam dan pembakaran. Ayat yang dilukiskan sifat perbuatannya oleh ayat-ayat di atas. Ya. Ini lebih rinci sifatnya Allah itu. Dengan mengarahkan pembicaraan kepada Nabi Muhammad guna menguatkan hati beliau serta menghibur umatnya yang tersiksa. Ya, senajan disiksa tapi dikasih gembira. Not ononnya disiksa tapi not swarga bahkan menerima nikmat kan gitu. Sesungguhnya siksa Tuhan yang memelihara semua ini terhadap para pembangkang benar-benar keras. Ditegaskan ya, terhadap para pembangkang. Ya. Kenapa kok begitu? Karena Dia Allah Maha Kuasa. Gak usah golek pentung. Kita golek pentung di sini. Ya. Nggak usah golek untung. Ya. Ya. Karena Allah sendirilah yang memulai penciptaan semua makhluk sejak permulaan dan mengembalikan, yakni menghidupkan kembali atas kehendak beliau, kehendak Allah setelah makhluk semua binasa di hari akhirat. Dialah ya, Allah lah yang maha pengampun terhadap siapa yang mohon ampunannya. Ya, beristighfarlah. Ya. Sekaligus di samping pengampun, Allah itu al-wadud, maha mencintai. Ya, mencintai semua makhluknya Allah itu. Banteng ya kayak panganan, gajah kayak panganan, lemut kayak panganan. Ya, itu cintanya Allah pada makhluknya. Sekaligus Allah itu juga dicintai oleh makhluknya yang genah. Ya, oleh makhluknya yang genah. Ya, kalau makhluk yang tidak itu ya tumbuh-tumbuhan itu bertasbih terus. Nah, makhluk yang diminta itu kan manusia dan jin. Yang genah itu juga cinta pada Allah. Buktinya kalau sholat ya sholat. Ya, buktinya kalau zakat juga zakat. Buktinya suruh cari rezeki yang halal juga cari rezeki yang halal. Itu cintanya makhluknya kepada kholiknya. Ya, jadi yang katakan yang genah, yang beriman, yang beramal soleh. Ya, jadi maha pengampun dan maha mencintai. Dia, ya, Allah yang memiliki arasy, ya, Dzul Arsyil Majid. Ya, dia Allah Maha Mulia. Dia Maha Pelaksana terhadap apa yang dikehendakinya, yakni berulang-ulang tanpa sekaligus, ya, tanpa sekalipun gagal melaksanakan apa yang dikehendakinya, dan tak satu pun yang dapat menghalangi kehendaknya. Ya, Allah menghendaki angin puting beliung terjadi, gak ono sing iso ngendek angin puting beliung gitu ya. Ya, Allah menghendaki longsor. Ya kadang-kadang memang ada sebabnya. Ya wono kapal senggolan. Ya dah. Iya. Kemarin sore ada pesawat senggolan kobong. Itu mungkin bisa dicari sebabnya. Tapi hakikatnya mungkin itu sudah ada dalam rencananya Allah gitu ya. Ya manusia bisa cari sing salah ki sing ndi gitu. Supaya maksudnya apa? Ben-ben gak sembrono kan gitu ya. Kata batsyun
diartikan sebagai menangani persoalan dengan kasar. Ya, kuat dan kasar. Ono kasar tapi wong gak kuat ya gak dadi lara kan. Ya, untuk menundukkan. Dan dari sini ia dipahami dalam arti siksa yang sangat-sangat pedih. Allah mensifati siksanya yang pedih dengan syadid. Ya. Ini berarti bahwa siksa yang sudah demikian pedih ditambah lagi kepedihan dengan kekerasannya sehingga pedihnya itu berganda. Ya, enggak terima siji tapi paling enggak dikeloro. Ya. Jadi genine rokok itu sama genine korek sampean nyumet rokok itu adoh, gak podo panas. Ya. Menurut kan gitu ya. Api dunia yang sekian besar yang bisa untuk melelehkan besi kan. Itu ya, sedikit dari api neraka itu pun sudah diceluk nang banyu. Sudah panasnya sudah dikurangi. Ya, tapi manusia dengan api yang cukup untuk masak bisa juga buat api yang sampai ribuan Celcius untuk ngecor besi untuk berbagai macam kegunaan. Ya di pabrik-pabrik pengecoran pun harus panas. Nek gak panas, gak leleh. Ya, itu ada ilmunya. Ya, ada ilmu. Firman Allah dialah yang memulai dan mengembalikan dapat juga dipahami sebagai isyarat tentang kuasanya menjatuhkan siksa di dunia sekaligus di akhirat. Di dunia harus kayak IDP. Ya, sudah kayak panjer. Ya, dikubur. Bahkan belum dikubur pun sudah kayak panjer. Kamu salah, kena 7 tahun mlebu bui. Itu kan panjer. Dia kalau bertobat, ya mungkin bisa selamat, tapi tidak bertobat. Ono ndek gue mas jadi apa sabu-sabu ya, dia jadi bosnya sabu-sabu dengan HP-nya dia tetap dagang sabu-sabu. Nah untuk bilang kalau begitu namanya tidak tobat. Nanti di akhirat nanti dia akan mendapatkan yang lebih daripada siksa dunia. Ya, jadi itulah fa'alul lima yurid. Nggak ono sing ngalang-ngalangi kersane Gusti Allah. Ya, si fulan dinaki mati. Saya nggak tahu tadi ada sampean ya. Ya. Ada tonggo kula mati, kula ngrepotan, kula apa ngewangi toto-toto taksis ya biasa kan kalau tonggone mati. Ya, siksa Allah banyak ya dan sifatnya terus-menerus. Misalnya di dalam surat yang lain. Di surat Fatir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. La yuqdu 'alaihim fayamutu wa la yukhafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kullal kafur. Dan ayat yang lain. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Sudah jelas ya. Mereka tidak dibinasakan. Ya, saya gak mati. Kayak mati karuan, gak kerasa ya. Ya, sehingga mereka seolah mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Tidak pernah diringankan. Demikian kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Itu firman Allah dalam surat Fatir. Ayat 36. Dan Allah juga kuasa untuk mengembalikan apa yang telah dibinasakan oleh siksa. Mengembalikan pada keadaannya yang pertama sebelum tersiksa, agar sang pendurhaka merasakan siksa itu tanpa henti. Ya. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa naslihim naron kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab
Sesungguhnya orang-orang yang kafir pada ayat-ayat kami, baik ayat Al-Quran maupun alam semesta ini, kelak, yang kafir ini ya, akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Bolak-balik di ayat Quran begitu. Kenapa kok bolak-balik? Ben mantep. Lek pisannya kadang-kadang pura-pura lali kan gitu ya. Jadi dalam berbagai macam surat ada ancaman masuk neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, ya kan kobong kan, ya, kita bisa bayangkan ya, orang itu kalau sudah terbakar separuh kulitnya, harapan untuk hidup itu sudah, ya. Tapi di sana memang tidak dibikin mati, ya, ya. Setelah kulitnya itu melonyoh, itu dibalik mana, ya, diwaras mana, bar waras diobong mana, gitu loh. Untuk apa? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan betapa sakitnya azab. Ya, kita coba ya. Kita itu sering kata-kata, mendengar kata pernikahan supaya dapat sakinah, mawaddah, dan rohmah ya. Apa sebenarnya kata-kata itu? Kata al-wadud terambil dari kata yang terdiri dari huruf wawud dan dal. Waddah. Ya, wadud. Ya, dalnya ditasdid. Yang mengandung arti cinta dan harapan. Rangkaian huruf-huruf ini, ya, mawaddah, wadud, ya, mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Artinya apa? Kekosongan dan kelapangan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Sampean cinta nang bojo sampean, menerima dengan hati ya sepenuhnya, enggak terima tangan loro tok, tapi hatinya dengan apapun keadaan istri saya. Dan kekosongan artinya tidak punya prasangka baik terhadap istri. Ya, hidup mawaddah itu seperti itu. Ya, sambil dibimbing. Ya, kan manusia kadang-kadang bisa kepleset ya. Selingkuh itu kan kepleset, mbok sing selingkuh sing lanang mbok sing wedok bisa aja terjadi berbagai macam sebabnya ya, sing lanang kurang gagah sing wedok selingkuh ya, sampean kudu gagah terus Mas. Iya, banyak sebabnya. Jadi cinta di sini ya, itu cinta itu harus nampak buahnya dalam sikap dan perlakuan serupa dengan kepatuhan sebagai hasil rasa kagum terhadap seseorang. Jadi kok sampai ya, cinta terhadap istri saya betul-betul merasa memang dicintai oleh suaminya, merasa mencintai tapi istrinya ya bisa juga karena istrinya memang kurang normal. Wis dikei apa-apa sih kurang syukur gitu. Nah, itu kan calon penghuni neraka ya. Ya. Wanita yang tidak bersyukur itu kan calon penghuni neraka. Itu kan nabi apa? Isra itu kan ya dinampakkan beberapa peristiwa. Nabi mengatakan loh, kebanyakan penghuni neraka ini perempuan, antara lain karena tidak bersyukur. Ya, imbangan kata wadud dapat dipahami dalam arti yang mencintai dan mengasihi atau yang dicintai. Allah al-wadud, ya, yakni dicintai makhluknya dan dia pun mencintai makhluknya. Imam Ghazali menafsirkan kata wadud yang merupakan sifat Allah dalam arti Allah yang menyenangi dan mencintai kebaikan untuk semua makhluk. Sehingga berbuat baik bagi mereka, memuji mereka. Semua makhluknya, yang kecil, yang besar, yang bernyawa dan tidak bernyawa, semua dicintai oleh Allah. Oleh karena itu kita harus mencintai makhluk juga. Kalau kita benci makhluk artinya jangan-jangan kita dicap membenci yang menciptakan makhluk kan gitu ya. Ya itu kata al-wadud. Ya sedikit saya lanjutkan kata al-arsh, dul arshil majid kan kayak tadi. Secara harfiah berarti singgasana, yakni tempat duduk raja atau penguasa tertinggi. Ya. Apa namanya? Ya singgasana ya, singgasana. Allah pemilik arsy, yakni Allah pemilik ya,
yang memegang kendali kekuasaan dan semua merujuk dan tunduk kepadanya. Ya singkat katanya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua ini milik Allah. Sedangkan Al-Majid terambil kata-kata mim, jim, dal, dan dal yang makna dasarnya adalah mencapai batas. Ya, jadi tuntas gitu ya. Tetapi ya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik. Ya, tuntas yang buruk tidak. Ya mateni wong nganti tuntas nganti mati itu bukan namanya majid itu ya. Ya ini hal-hal yang baik. Ya bapak saya namanya Haji Abdul Majid. Ya banyak orang namanya seperti itu. Ya mudah-mudahan seperti makna Al-Quran. Tetapi ya hanya digunakan hal yang baik dan terpuji lagi mulia. Kejayaan dan kemuliaan yang merupakan puncak dari kemenangan atau keberhasilan dinamai Al-Majdu. Ya. Imam Ar-Razi mengemukakan bahwa sifat Al-Majid mengandung dua hal pokok. Apa dua hal itu? Pertama, kemuliaan yang sempurna. Orang boleh, kalau namanya Majid nggak boleh. Tapi Abdul Majid ya, hambanya zat yang maha sempurna. Kalau jenenge Majid tok nggak ono uangku sing sempurna kan gitu. Ya, saya ada pegawai Kota Madiun namanya Rohim. Mestinya Pak sampean itu jenenge kate Abdul Rohim. Iya kan? Iya, Rohim itu sifat Allah. Ya. Dan kedua, tadi itu pertama adalah kemuliaan yang sempurna, kedua adalah keluasan dan kebajikan. Ya kebaikannya enggak terbatas. Ya manusia ini sak romane wong, sak api-api wong iso ana watese. Ya romane wong iku roman sak Malang, ya sak Malang, tapi jabane Malang dia agak roman kan begitu ya. Tapi Allah itu memang seperti itu ya. Tidak ada batasnya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah suka orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Ya, mudah-mudahan kita ini diberi walaupun tidak luar biasa berusaha berbuat baik entah dengan ucapan kita, gerak tangan kita, mungkin sebagian harta yang diberikan oleh Allah untuk orang lain. Itu harapan kita. Barangkali untuk pagi ini cukup sekian insya Allah ya, kalau masih kita ketemu lagi nanti selesai salat depan surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها لك على الدرجات وتبلغنا بها الصلاحيات من جميع الخيرات الحادية بعد الموت يا أرحم الراحمين لما انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إنك أنت علام الغيوب Allahumma arinal haqqa haqqan syattiba'a wa arinal batila batilan syattinabah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.